Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, hari ini saya berkesempatan untuk kembali menyapa Bapak Ibu, yaitu melalui renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini terambil dari Mazmur 86 ayat 1 dan ayat 2. Ini mengenai doa Daud ya. Firman Tuhan demikian, doa Daud, "Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab aku sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu." Nah, firman Tuhan saya berikan satu judul, satu tema pada hari ini adalah doa minta pertolongan. Tentu Daud sebagai seorang raja sampai menyampaikan permohonan permintaan doa semacam ini bahwa dia berada dalam situasi yang sangat urgen, sangat mendesak ya. Yang pertama kita lihat firman Tuhan katakan itu, "Sedengkanlah telingamu ya Tuhan." Dan yang kedua dikatakan, "Jawablah aku, peliharalah nyawaku." Ya. Lalu kita lihat kembali pada Mazmur 80 ayat 19 dikatakan, "Orang-orang yang sombong menyerang aku, dan gerombol-gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku." Menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan doa itu adalah permintaan, dan doa juga adalah permohonan, doa juga adalah syukur. Jadi tepatnya pada hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Menurut saya ya, ada banyak doa-doa Kristen di sini. Enggak mungkin saya sampaikan satu persatu. Jadi doa adalah sarana atau cara kita menyampaikan permintaan kepada Tuhan. Doa juga adalah sarana dan cara Allah kita menjawab doa-doa kita ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini apa yang menjadi urgensi bagi kita ya, saat yang sangat mendesak ya seperti ini. Makanya saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini adalah yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan, melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi jemaat yang kita layani, dan melindungi handai taulan kita yang ada. Ya. Nah, urgensi pada hari ini apa yang menjadi ancaman bagi kita dan urgensinya apa? Yaitu yang pertama tentu sudah tahu bahwa Indonesia berada dalam situasi yang sulit ya. Ya, bukan hampir seluruh provinsi sudah terpapar virus COVID-19. Malahan kemarin saya dapat baca di berita itu bahwa sampai pada hari ini sudah ada kurang lebih 20.000 lebih, dan sudah untuk keseluruhannya dimulai dari 2 Maret 2020 itu dari 2 orang yang terpapar. Hari ini yang sudah terpapar sudah melampaui, yaitu 2 juta lebih. Ya, 2 juta lebih yang sudah terpapar. Apakah Bapak Ibu merasa ya terancam? Apakah kita merasa bahwa kita ini tidak aman pada untuk keluar? Memang kita semua merasakan seperti itu, tidak aman. Apalagi pada hari ini dikatakan oleh pakar bahwa virus Delta yaitu mampu menularkan kepada orang hanya kita berpapasan saja dengan orang yang sudah terpapar itu. Makanya saya katakan bahwa satu-satunya cara adalah yaitu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Juga bukan berarti
kita mengabaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap harus diterapkan secara disiplin, secara ketat dalam hidup kita. Ya, usahakan kalau bisa pakai dua rangkap atau dua lapis masker untuk kita. Itu yang kita terapkan dalam hidup kita. Dan pada waktu pulang sesudah kita pergi juga, saya percaya apa juga yang harus kita lakukan, kita sudah paham. Membersihkan badan, ya, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, ya, dan mandi bersih sebelum bertemu dengan keluarga. Nah, karena itulah itu pertama COVID-19, dan ini juga sudah hari ini juga sudah terjadi mutasi. Ada yang nama B1617 Delta, ada yang juga namanya Alpha, ada juga namanya Beta yang dari Afrika Selatan sudah masuk di Indonesia. Ya, karena itu firman Tuhan, Daud mengatakan di dalam pasal 121 ayat 1, dan Daud mengatakan itu bahwa dari manakah akan datang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan selanjutnya perlindungan itu ada kita bisa baca sampai ke bawah tentang perlindungan itu. Nah, kita bisa dapatkan di situ. Artinya bahwa kita juga harus, tadi saya katakan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, sekitar 2 bulan yang sudah dari awal kita di tempat ini, dan ada kakak dari istri saya hanya terpapar 3 hari dan 3 hari merasakan gejala. Dibawa ke rumah sakit Siloam Bekasi, ya, sejak masuk rumah sakit sampai dia meninggal tidak sadar-sadar, saudara. Itu cuma butuh waktu 5 hari saja di rumah sakit, meninggal dengan dengan COVID positif, ya. Karena itu memang ini yang menjadi urgensi kita pada hari-hari ini, ya. Yang kedua adalah bahwa warga kita, dan kita bisa patuh, kita bisa taat, tapi ada orang-orang yang di bawah kita itu yang tidak mau patuh dan tidak mau taat. Itu yang harus kita tegaskan kepada mereka, supaya nanti pulang ketemu dengan siapa dan nanti pulang membersihkan badan, ya. Kalau tidak kita melakukan seperti ini, maka banyak juga kasus-kasus yang seperti ini itu. Jadi orang tuanya nggak keluar, pergi kemana-mana, lalu anaknya ke satu tempat terpapar di situ, lalu kembali menularkan coronanya kepada orang tua dan orang lain, ya. Nah, karena itu pada hari ini urgensi kita yang kedua adalah bahwa pada waktu kita tidur, kenapa pada waktu tidur? Dan pada waktu kita tidur itu kita nggak sadar, kita di bawah alam sadar, nggak sadar kita tidur. Dan di rumah kita kan pasti ada kompor gas, ada tabung gas, dan ada listrik, ya. Seperti ini juga bencana alam. Dalam situasi yang sudah di luar kendali kita seperti ini, inilah waktu dan saatnya kita untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan untuk hidup kita. Ya, di sini di tempat kita di Pakaian terjadi 2 kali, ya, listrik antar hubungan arus pendek dengan lainnya, kemudian terjadi kebakaran itu kabelnya yang terbakar. Untung saya cepat turun dan padam seluruh di rumah kita. Dan saya lihat kanan kiri tetangga listrik mereka oke aja, nggak ada masalah dengan pemadaman. Dan saya mulai cari, berarti ada di rumah ini, ada di tempat ini ada kabel yang beres. Setelah saya temukan, saudara, ternyata kabel hubungan dengan arus pendek PLN itu sudah gosong semuanya dan malahan mengeluarkan percikan api. Lalu saya langsung matikan itu meterannya dan saya naik, saya putuskan kabel yang sudah terbakar, kemudian saya sambung kembali
diikat dengan kencang, dihubungkan kembali dan nyala kembali dengan baik. Itu pertama. Jadi kebakaran, bencana alam, dan api yang harus kita waspadai. Sana itu saya sarankan untuk melalui firman Tuhan berdoa meminta perlindungan kepada waktu kita tidur. Ya. Aktivitas kita setiap hari. Ya, waktu kita mau keluar, mau berangkat pelayanan, mau berangkat kerja, mau berangkat anak berangkat sekolah, harus diberangkatkan dengan doa untuk melindungi mereka. Ya, karena terus terang aja saya bahwa di tempat kami, di jalanan dimanapun itu banyak manusia-manusia yang tidak tertib di perjalanan. Ya, sodok sana, sodok sini. Saya beberapa kali pernah dilewati sama orang yang tidak diteliti, itu sodok dari sebelah kiri dan orangnya masuk ke dalam got. Ya, nah ini yang harus kita minta supaya Tuhan melindungi dan menyertai kita setiap hari. Ya, pelayanan kita, ya banyak yang kembali lockdown lagi. Ya, pemerintah malahan yang menegaskan bahwa kalau umat ibadah yang berada di daerah zona merah itu harus menghentikan aktivitas ibadahnya. Ya, pelayanan kita di sana ada jemaat, di gereja kita ada pelayanan, ada ibadah, itu kita harus meminta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kadang orang yang hadir dalam gereja di tempat kita itu, kita nggak tahu mereka itu tertular atau enggak. Ya, sebab kalau sudah tertular sekarang pun udah COVID yang tanpa gejala, tanpa batuk, tanpa panas, tanpa ada gejala apapun. Seperti anak saya Lydia. Setelah dites, ternyata hasil tes swab antigennya di situ dinyatakan bahwa dia positif corona, terpapar positif corona. Ini tanpa ada gejala. Lalu perintah dari dokter adalah harus mengisolasi diri mandiri dan tidak boleh menularkan kepada orang lain. Ya, ini dia saya katakan. Ya, pelayanan ada jemaat, kemudian warga kita harus setiap hari itu meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melindungi keluarga kita. Ya, di sana saya sudah sebutkan banyak sekali ancaman-ancaman di sini ya untuk sepanjang hari ini. Ya, karena kita terus terang aja kita bukan berhadapan dengan apa yang bisa dilihat mata kita, juga menghadapi apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ini harus diperangi hampir setiap hari. Saya katakan mesti doakan keluarga, mesti mendoakan jemaat, mesti kita doakan bahwa dalam doa kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, kami saya punya jawab doa seperti ini untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan dan keluarganya supaya disertai dan meminta perlindungan kepada Tuhan atas mereka. Dan saya kira firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini untuk Bapak Ibu, kiranya ini semua menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Berdoa, Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh datang kepadamu dan hamba-Mu sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Memberkati bagi setiap jemaat, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Karena itu Tuhan urapi firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Karena itu hamba-Mu sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.